Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan materi langsung untuk 2 minggu, untuk 2 pekan, yaitu materi pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membagikan jadwal pembelajaran kita hingga ke UAS, sehingga kita bisa strict pada schedule ini, dan kita bisa selesai perkuliahan ini sampai akhir Januari. Jadi saya rasa harus ada beberapa minggu yang saya double, karena kalau tidak begitu maka pembelajaran kita itu akan lanjut terus sampai ke bulan Februari, which is kalau nggak salah bulan Februari itu harus sudah mulai perkuliahan masuk ke semester 2 gitu ya. Nah, jadi di sini schedule-nya adalah sebagai berikut. Di minggu ini 9-10 itu maksudnya yang 10 itu untuk menggambar teknik lingkungan ya. Jadi kalian ambil schedule yang tanggal hari ini. Jadi tanggal 9, 16, 23 dan seterusnya. Nah, tanggal 9 hari ini itu adalah pertemuan ke-6 dan ke-7. Saya akan langsung berikan 2 materi sekaligus, bisa langsung kalian pelajari. Pekan depan tanggal 16 itu adalah pertemuan ke-8. Kita akan mengadakan ujian tengah semester. Nah, lalu tanggal 23 pekan selanjutnya itu saya langsung pertemuan ke-9 dan 10 itu praktikum. Nah, kemungkinan ini kita belum di lab komputer dulu, saya akan berikan materi secara online. Baru nanti di pekan pertemuan ke-11-nya di tanggal 30 Desember, kalau memungkinkan sih ada langsung praktikum di ini ya, di mana? Di lab. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena mengingat itu sudah mau libur akhir tahun, saya akan berikan materi secara online dulu. Nah, tanggal 30, di pekan yang tanggal 30 itu adalah pengumpulan tugas 1. Tugas yang sudah saya bagikan di pekan lalu. Jadi pengumpulan tugas pertama itu tanggal 30 Desember. Selanjutnya tanggal 6 Januari itu pertemuan ke-12. Nah, ini saya usahakan kita langsung di mana, di lab komputer. Lalu tanggal 13 pertemuan ke-13, 13 Januari ya. Selanjutnya tanggal 20 Januari itu pertemuan ke-14 dan 15 masih praktikum. Jadi pasca UTS itu keseluruhannya praktikum. Dan ini nanti bergantian, ada mungkin di lab mungkin sekitar 2 atau 3 kali gitu ya. 4 kali lah maksimal. Nah, selebihnya saya akan adakan secara online. Jadi kemungkinan praktikum yang di lab itu adalah yang mulai mulai Januari 12, 13, 14 itu saya usahakan kita di lab. Jadi 3 kali saja gitu di labnya. Nah, selanjutnya 4 kali sama UAS. Jadi selanjutnya tanggal 27 Januari itu pertemuan ke-16 itu adalah UAS. UAS-nya langsung mengerjakan soal di lab dengan menggunakan komputer ya, soalnya menggambar langsung dengan menggunakan AutoCAD. Nah, pada saat jadwal UAS ini adalah deadline pengumpulan tugas yang kedua. Nah, jadi kurang lebih seperti ini jadwal pembelajaran kita. Jadi harap dipersiapkan juga oleh kalian, terutama deadline pengumpulan tugasnya. Dan minggu depan kita akan adakan ujian tengah semester. Oke, saya harap dipersiapkan dengan baik. Nah, materi yang akan saya berikan untuk 2 pertemuan ini ada struktur bagian bawah, struktur bagian tengah, struktur bagian atas. Struktur bagian bawah itu adalah pondasi, sementara bagian tengah itu ada dinding, kolom, balok, lantai, tangga, dan bagian atas itu adalah atap. Nah, materinya ini akan saya sajikan secara lengkap, tapi saya di sini hanya review secara sekilas. Nah, untuk lebih detailnya silakan kalian baca slide per slide, karena ini merupakan salah satu materi dari ujian tengah semester kalian nanti. Oke, saya akan cepat saja menyajikannya. Jadi ini struktur bagian bawah, the substructure. Nah, ini merupakan bagian bawah bangunan yang berada di bawah lantai dasar.
semua yang berada di bawah lantai dasar itu merupakan struktur bawah yang berupa pondasi, ya. Jadi termasuk kalau misalnya kalian masuk ke basement gitu, biasanya basement itu juga berfungsi sebagai pondasinya. Oke. Nah, jenis-jenis pondasi itu macam-macam, ada pondasi titik, pondasi menerus dan atau memanjang, dan pondasi bidang. Nah, ini adalah pondasi titik. Ini pondasi titik berarti hanya satu titik. Kalau yang memanjang dia seperti untuk bangunan rumah tinggal sederhana, dia akan menggunakan pondasi yang memanjang seperti ini, dan ini pondasi bidang. Pondasi bidang ini biasanya juga bisa area yang di dalamnya ini nanti bisa digunakan sebagai ruang basement biasanya kalau yang tadi seperti yang saya jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh fondasi menerus, dan ini adalah yang harus kalian gambar nanti untuk tugas yang di tugas kedua kalau tidak salah ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk fondasi menerus, ada fondasi batu kali, fondasi bertulang, ada yang kombinasi antara fondasi beton bertulang dan fondasi pasangan batu kali. Nah, bagaimanakah posisinya dalam struktur? Nah, jadi dalam struktur itu setelah fondasi di atasnya ada balok sloof. Sloof ini beton bertulang. Jadi ini merupakan balok, dan baru setelah balok ini ada dindingnya. Dinding pasangan batanya berada di atas. Jadi fondasi sloof dinding. Atau kalau misalnya ada kolom berarti fondasi sloof kolom gitu ya. Kolom itu merupakan bagian struktur bagian tengah. Nah, fondasi pasangan batu kali bisa seperti ini atau yang seperti ini, sebagai fondasi tapak. Nah, ini tampaknya ya. Kalau ini tadi adalah perspektifnya atau aksonometrinya. Nah, jadi ini ada fondasi, ada balok sloof, dan selanjutnya adalah dinding pasangan bata merah. Ini saya akan skip langsung saja. Nah, untuk bangunan rumah biasanya menggunakan gambar fondasi batu kali yang memanjang. Nah, fondasi seperti ini. Dan ini mengikuti bentuk denahnya. Jadi di mana ada dinding, di bawahnya akan ada fondasinya. Sehingga beban dari dinding itu akan diteruskan ke tanah melalui fondasi. Nah, jadi ini adalah gambar aksononya, ini adalah gambar detail fondasi. Jadi dinding, ada sloof di bawah, ini ada batas tanahnya ya, ketinggian tanah, dan ini ada fondasinya di dalam ini. Kalau yang ini fondasi batu kali, maka kalau ini adalah yang menggunakan fondasi tapak atau tiang ini tapak ini kalau ini. Nah, fondasi tapak biasanya menggunakan beton bertulang. Kalau batu kali dia memang menggunakan batu kali ya. Nah, ini adalah beberapa tipe fondasi. Untuk batu kali dia titiknya merupakan umpak, terus bentuknya memanjang. Jadi pasangan batu kali memanjang. Kalau beton bertulang itu bisa tiang pancang, bisa plat, fondasi plat kaki atau foot plate, lalu ada fondasi sumuran. Sementara untuk baja ada tiang pancang baja, dan kayu bentuknya ada tiang pancang dari kayu. Nah, ini merupakan gambar rencana fondasi. Harap dicermati baik-baik gambarnya ya. Mungkin untuk pertama kali sedikit membingungkan, tapi setelah dicermati ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Nah, bagian yang abu-abu atas ini, titik-titik hitam ini adalah posisi kolom praktis. Nah, garis yang abu-abu ini, ada 2 garis, ini merupakan dinding. Jadi kalau kalian sudah punya denah, kalian tinggal gambar ini sesuai denah kalian. Baru setelah itu ada pondasinya. Nah, ini adalah garis-garisnya, ini adalah pondasi batu kali. Bayangkan, pondasi batu kali yang bentuknya seperti ini, terlihat dari tampak atasnya. Ini kalian proyeksikan dari tampak atas. Maka garis yang tergambar adalah garis ini, titik ini, sebentar ya, saya ini. Jadi garis-garis tadi yang pada gambar rencana pondasi itu adalah ini ya. Jadi batasan-batasan ini. Nah, kalau yang sloof ini biasanya dia sesuai dengan dinding lebarnya atau agak lebar sedikit dari dinding. Nah, jadi titik-titik inilah yang tergambar nantinya pada
rencana pondasinya, ya ada titik-titik garis titik-titik ini. Tentu saja dalam rencana pondasi dia karena terlihat tampak atas, maka terlihatnya garis-garis. Makanya kelihatannya garisnya banyak. Karena yaitu tadi kita proyeksikan dari tampak atas memang garisnya banyak gitu ya. Nah ini denah, pondasinya itu kan di kanan kiri gitu. Oke. Nah ini contohnya lagi. Ini yang lebih simpel. Jadi yang hitam ini adalah denahnya. Lalu ada titik putih-putih ini adalah kolom praktis, sudut-sudut pertemuan dinding. Itu biasanya dikasih kolom atau penguat ya. Dan dia adalah beton bertulang. Nah, yang garis ini adalah pondasinya. Seperti itu. Ketika ini dipotong dan kita proyeksikan, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah detail pondasi. Dan ini adalah gambar rencana pondasi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Kalau yang ini adalah pondasi batu kali, maka yang ini adalah pondasi tapak. Ini pondasi setempat itu macam-macam ya. Ada pondasi pilar, sumuran persegi, ada yang sumuran bulat, gitu ya. Pondasi tapak juga bentuknya beragam. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah rencana pondasi untuk footplate atau pondasi tapak tadi. Jadi pada titik-titik di mana ada kolom praktis, di situ dikasih tapak. Biasanya untuk bangunan bertingkat 2, bangunan rumah, bangunan sederhana bertingkat rendah, dia menggunakan kombinasi antara pondasi batu kali dan footplate ini. Jadi pada titik-titik kolomnya ada footplate-nya sebagai penguatnya. Letaknya dia di mana? Di bawah pondasi batu kalinya ini. Biasanya letaknya. Jadi pondasi batu kali dulu, baru bawahnya ada footplate. Nah, bila full dengan menggunakan plat beton pondasinya, maka bentuknya seperti ini. Lalu ada juga pondasi gabungan antara pondasi titik dan tapak gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pondasi-pondasi gabungan. Lalu ada pondasi sumuran. Nah, dia biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang sudah lebih tinggi lagi. Ada pondasi plat. Nah, pondasi plat ini seperti ini, dia bentuk pada beberapa titik gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk basement, untuk bangunan tinggi. Selanjutnya ada untuk pondasi dalam itu ada pondasi tiang pancang, drive pile, atau pondasi tiang bor pile atau in situ pile. Nah, ini pondasi-pondasi tiang pancang. Biasanya untuk bangunan-bangunan yang dengan beban yang lebih berat lagi, jembatan gitu ya, flyover. Nah, itu biasanya menggunakan pondasi tiang pancang. Nah, ini beragam pondasi. Ini ada Frankie Pile, pondasi tiang bor. Selanjutnya ada pondasi cakar ayam. Nah, pondasi cakar ayam itu jadi dia ada platnya dan ada sumuran beton bertulang. Nah, ini biasanya digunakan pada tanah-tanah yang labil. Tanah-tanah yang bekas rawa, dia menggunakan pondasi seperti ini. Nah, ini adalah syarat penggambaran rencana pondasi. Jadi pertama digambar dengan ukuran dan skala yang benar. Diberi notasi selengkapnya termasuk notasi potongan detail pondasi pada bagian-bagian pondasi yang berbeda. Terus ada notasi ketinggian lantai pada bagian-bagian yang melingkupi suatu ruangan gitu ya. Nah, terus penggambaran pasir pondasi sesuai dengan kenampakan yang ada. Nah, dalam penggambaran detail pondasi ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu pasir di bawah lantai itu ketebalannya minimal 20 cm. Jadi di bawah lantai itu ada urukan pasir, minimum ketebalannya 20 cm. Terus di bawah pondasi sebagai landasan itu ada minimum 10 cm ketebalan pasirnya. Jadi pasir dipadatkan dia ketebalannya segitu. Nah, pasir dapat diganti juga dengan unstamping batu kali, ketebalannya 20 cm. Ya, jadi nanti pada penggambaran detail itu nanti semuanya ada detail pondasi. Nah, ini adalah gambar pondasi tapak, perpaduan antara pondasi tapak dan batu kali seperti ini. Jadi pada sudut-sudutnya itu lebih besar ada pondasi tapaknya. Oke, untuk pondasi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke struktur bagian tengah.
Nah, struktur yang bagian tengah ini atau disebut juga upper structure ya, merupakan seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah dan terletak di bawah atap. Jadi di atas tanah tapi di bawah atap. Terdiri dari kolom, plat, balok, dinding geser, dan tangga. Nah, kolom itu merupakan suatu elemen struktur tekan dan merupakan struktur utama yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Ya, jadi kolom merupakan biasanya kita sebutnya juga tiang-tiang itu ya, atau bahasa tekniknya adalah kolom. Nah, fungsinya meneruskan beban seluruh bangunan itu ke fondasi fungsinya dan memastikan sebuah bangunan itu berdiri. Jadi menurut SKSNI, kolom itu adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral. Oke, saya akan langsung. Nah, ini kolom tiang-tiang. Ini pada bangunan tinggi. Kolom-kolomnya semacam ini. Bagaimana dengan rumah tinggal? Juga ada kolomnya. Biasanya kolom-kolomnya terletak pada pertemuan dinding, pada sudut-sudut ruangan. Dan memang kalau kita perhatikan sih sudah nggak kelihatan ya, karena dia rata dengan dinding. Tapi pada dasar biasanya sudut ruangan itu dibuat khusus dengan beton bertulang. Nah, selanjutnya ada balok. Balok ini adalah pengaku antar kolom. Dan bahannya merupakan terdiri dari beton bertulang ya. Materialnya biasanya balok merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai. Sebagai dudukan lantai pada bangunan bertingkat atau pengaku atau pengikat kolom. Nah, fungsinya sebagai rangka penguat secara horizontal. Secara vertikalnya ada kolom, maka antar kolom diikat dengan balok. Kalau gambarnya, ini saya coba gambarkan. Jadi ini misalnya ground. Nah, di sini ada kolom-kolom ya. Nah, antar kolom ini akan ada pengikatnya. Dia ada balok. Gitu ya, di sini nih nanti ada balok yang dia akan mengikat antar kolom. Nah, jadi ini adalah balok yang dia mengikat sebagai pengaku sehingga kolomnya nggak goyang-goyang gitu ya. Dan untuk bangunan bertingkat setiap lantai itu ada baloknya. Jadi untuk bangunan berlantai baloknya nggak cuma satu ya, tapi di tiap lantai sehingga si kolomnya benar-benar rigid seperti itu. Nah, selanjutnya ada plat lantai. Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung. Jadi biasanya terletak untuk bangunan bertingkat. Nah, plat lantai ini terbuat dari bisa macam-macam ya. Yang berfungsi sebagai struktur dia yang terbuat dari beton bertulang. Nah, dia didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom tadi. Nah, selanjutnya ada tangga. Tangga merupakan suatu komponen struktur yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya. Nah, tangga itu ada ada platnya, terus ada bordes. Bordesnya itu adalah jadi terus anak tangga. Nah, kalau saya gambarkan sebenarnya gambarnya ya. Kalau saya gambarkan ya dari lantai 1 gitu kan ini disebut anak tangga. Nah, biasanya ketika kita menaiki tangga di tengah-tengah itu ada yang bidang landai. Nah, bidang landai ini sebenarnya sih untuk kenyamanan ketika kita menggunakan tangga ya. Nah, bidang landai inilah yang kita sebut bordes ya, bidang landai ini sebelum dia mencapai ke lantai selanjutnya. Oke. Saya akan langsung ada dinding geser atau shear wall. Nah, ini adalah struktur balok yang langsing vertikal yang digunakan untuk menahan gaya lateral. Nah, dinding geser ini berbentuk persegi panjang atau box core. Jadi dinding geser itu kolom tapi yang berbentuk dinding gitu, sehingga bidangnya besar. Nah, biasanya untuk bangunan-bangunan tingkat tinggi, dia menggunakan dinding geser ini atau shear wall ini sebagai strukturnya. Nah, ini contohnya.
Dan biasanya pada bangunan tingkat tinggi, shear wall ini juga dimanfaatkan sebagai shaft yang di dalamnya ada lift, juga ada pemipaan atau selain plumbing ada electricalnya juga. Nah, ini yang hitam ini shear wall-nya itu. Dan ini merupakan karena dia menerus dari lantai bawah sampai atas, sehingga dia juga bisa berfungsi sebagai struktur dengan bahan beton bertulang. Nah, kita lanjutkan ke struktur bagian atas. Struktur bagian atas itu adalah atap. Nah, atap adalah bagian paling atas dari suatu bangunan yang fungsinya melindungi gedung dan penghuninya secara fisik. Nah, jadi bagian-bagian atap untuk bangunan untuk bentuk-bentuk atap tropikal itu ada kuda-kuda, ada ikatan anginnya, ada jurai, gording, dan lain sebagainya ya. Nah, material kuda-kuda itu bisa menggunakan kayu, ada baja kanal, ada baja ringan, bisa menggunakan baja, terus bambu, beton. Nah, ini kuda-kuda ini merupakan salah satu struktur atap yang penting. Nah, ini adalah kuda-kudanya, dan ini merupakan bentuk detail kuda-kuda dengan bahan kayu. Kalau bahan kayu itu memang dia macam-macam ya. Jadi mulai dari kuda-kuda, nanti ada gording, terus selanjutnya habis gording itu ada ini ya, ada susuk dulu, terus baru reng. Nah, ini adalah gambar denah rencana atap, dan ini adalah detail kuda-kudanya. Nah, jadi di sini ada macam-macam materialnya. Tapi yang terpenting, yang esensial susunannya itu kuda-kuda, dari kuda-kuda gording, di atasnya ada balok gording ya. Setelah gording itu ada usuk, baru yang terakhir reng. Reng itu dia yang akan menahan penutup atapnya. Yang akan menahan, kalau menggunakan genteng, yang akan menahan gentengnya. Berapa ukurannya? Ukuran jaraknya untuk reng itu disesuaikan dengan penutup atapnya. Begitu pula dengan usuk dan juga jarak gordingnya. Nah, ini maksudnya, ini ada usuk 5/7. Nah, ini berarti menggunakan kayu dengan ukuran 5x7. Kalau kalian melihat gambar ini, ada reng 23 misalnya. Jadi kayu itu, balok kayu itu bentuknya kan seperti ini. Nah, kalau usuk 57 berarti di sini lebarnya 5 dan tingginya 7. Kalau reng 23 berarti dia lebarnya 2, tingginya 7. Ya, jadi maksud dari notasi-notasi ini adalah demikian. Nah, ini yang lebih detail lagi. Jadi di sini ada kuda-kudanya. Setelah kuda-kuda, di sini ada balok tembok. Tapi kalau di sini balok tembok ini ada jaraknya. Nah, apabila yang langsung di atas kuda-kuda ini nanti ada gording. Di atas gording ini nanti ada usuk. Nah, setelah usuk baru reng. Jadi ketika baloknya di atas tembok disebut balok tembok, tapi balok tembok ini nanti berjajar lagi ada di. Jadi di sini nanti ada per jarak 1 meteran itu ada gording namanya. Nah, ini adalah gordingnya. Nah, ini gording ya. Oke. Nah, ini per 1 sampai 1,5 atau 2 meter itu ada gording. Nah, setelah gording di atasnya ada balok usuk. Baru setelah usuk ada reng yang kecil-kecil, paling kecil. Nah, reng ini adalah untuk penyangga si gentengnya. Oke, ini adalah list plang ya, untuk menutup area depan ini sehingga terlihat lebih rapi, area struktur sehingga terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya ada bubungan atau knob. Ini adalah struktur yang mengikat kuda-kuda antara satu dengan yang lain. Jadi kuda-kuda itu kan dia akan ada beberapa berjajar, dan yang mengikat balok paling atasnya itu dia terletaknya di ujung bubungan itu. Nah, di paling atas nih, ini ada bubungan. Nah, balok bubungan inilah yang akan mengikat antara kuda-kuda yang satu dengan yang lain. Selanjutnya ada gording, adalah balok induk yang bertugas menahan elemen struktur yang berada di atasnya dan beban-beban yang bekerja di atas rangka atap. Nah, habis gording ada usuk, baru selanjutnya adalah reng. Oke. Nah, setelah reng, baru penutup atap.
Penutup atapnya bisa macam-macam. Bisa pakai genteng atau apa ondulin dan lain sebagainya ya. Oke, kurang lebih seperti itu materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian leave comment pada Google Classroom-nya. Nanti akan saya coba reply, terus saya akan bales gitu ya. Nah, selanjutnya untuk minggu depan, untuk pekan depan, harap dipersiapkan kita akan melakukan ujian tengah semester. Materinya adalah materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini. Nah, untuk tugas itu akan dikumpulkan pada akhir Desember. Ya, untuk tugas satu kemarin dikumpulkan pada akhir Desember. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu.